Hai, perkenalkan, nama kakak Revan Afandi. Di sini, kakak akan memberitahukan pengalaman kakak selama masih di sekolah dasar. Nah, sekarang kakak sudah masuk ke jenjang SMP, lebih tepatnya 9 SMP. Nah, kakak akan memberikan edukasi mapel IPA pada bab 1 tentang ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, pada pertama ini kita akan membahas ciri makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Pertama, kita akan membahas tentang hewan dahulu. Untuk kelanjutannya, silakan simak video. Setelah melihat video ini, kamu diharapkan bisa untuk memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat hidupnya, mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dan lingkungan hidupnya, serta mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan dengan lingkungan hidupnya. Dalam suatu ekosistem, makhluk hidup harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, salah satunya dengan memiliki ciri khusus. Dengan ciri-ciri khusus tersebut, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mampu memenuhi kebutuhan hidup serta dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satunya adalah cicak dan tokek. Cicak dapat merayap di dinding tanpa terpeleset karena cicak memiliki ciri khusus, yaitu memiliki telapak kaki dengan lapisan berupa struktur rambut yang lengket. Begitu juga pada tokek. Selain itu, cicak juga memiliki kemampuan memutuskan ekornya atau yang biasa disebut autotomi. Manfaat autotomi yaitu untuk melepaskan atau melindungi diri dari musuhnya. Jadi kegunaannya itu untuk mengelabui musuhnya. Seperti halnya cicak, tokek juga memiliki perekat di telapak kakinya sehingga tidak jatuh pada saat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Selanjutnya, bebek. Bebek termasuk dalam jenis unggas. Bebek hidup dengan mencari makanan di daratan dan perairan. Bebek dapat berenang di air menggunakan kakinya. Hal ini karena kaki bebek berselaput. Kaki berselaput pada bebek berfungsi sebagai dayung ketika berenang dan melindungi bebek agar tidak terperosok ke dalam lumpur. Bebek memiliki ciri khusus lain berupa bulu berlapiskan minyak dan paruh berbentuk sudu. Lapisan minyak pada bulu menyebabkan bebek dan angsa tidak basah oleh air dan dapat mengapung di permukaan air. Paruh berbentuk sudu berfungsi menyaring makanan di lumpur. Ciri khusus bunglon. Bunglon memiliki kemampuan yang dapat mengubah warna kulitnya untuk mengelabui musuh yang disebut mimikri. Selain itu, bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Ciri khusus kelelawar. Kelelawar adalah binatang pemakan serangga dan burung yang bermalam di gua-gua, bernavigasi atau menentukan arah gerak dengan gelombang ultrasonik. Binatang tersebut menentukan jarak benda dengan dirinya melalui gema ultrasonik. Proses menggunakan gema ultrasonik disebut ekolokasi. Kelelawar mengirimkan gelombang ultrasonik dari mulutnya. Gelombang ultrasonik merupakan jenis gelombang dengan frekuensi tertinggi. Gelombang ultrasonik tidak dapat didengar oleh manusia. Bunyi yang dikeluarkan oleh kelelawar akan menabrak suatu objek atau benda, kemudian getaran bunyi ini memantul kembali dan ditangkap telinga kelelawar yang berfungsi sebagai radar sehingga proses pemantulan bunyi ultrasonik tersebut yang membuat kelelawar bergerak kencang tanpa mengharap benda pada malam hari. Kelelawar disebut binatang nokturnal.
karena kelelawar mencari makan pada malam hari dan tidur pada siang hari. Selanjutnya, landak. Landak memiliki kulit berduri pada seluruh tubuhnya. Kulit berduri untuk melindungi diri dari musuh. Ketika ada musuh datang, maka rambut landak yang tajam akan berdiri dan dapat melukai musuh yang menyerang. Ciri lainnya adalah habitat hidup landak yang ditemukan di daerah tropis. Ciri khusus lumba-lumba. Lumba-lumba merupakan mamalia air yang memiliki kemampuan ekolokasi atau sistem sonar. Lumba-lumba mengeluarkan gelombang ultrasonik melalui benjolan yang ada di kepalanya yang bernama melon. Gelombang dipantulkan kembali oleh melon, diterima melalui rahang bawah, dan dilanjutkan ke telinga hingga ke otak. Selanjutnya, unta. Unta memiliki punuk yang berisi lemak sebagai cadangan makanan sehingga unta dapat hidup tanpa makan dalam waktu lama. Unta juga dapat bertahan hidup tanpa minum selama beberapa hari. Unta memiliki ciri khusus lain, yaitu memiliki hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir masuk ke dalam hidung. Ciri khusus kanguru dan koala. Kanguru dan koala termasuk hewan berkantong. Kantong berfungsi melindungi dan memelihara keturunannya dalam suatu kantong, atau bisa disebut marsupium. Dalam kantong ada puting susu induknya. Jadi, anaknya tersebut dapat hidup dan makan dari dalam kantong tersebut. Selanjutnya, gajah. Ciri khusus yang dimiliki gajah yaitu memiliki daun telinga yang lebar yang dapat dikibas-kibaskan untuk mengusir hewan kecil yang mengganggunya. Gajah juga memiliki kulit berkerut untuk memperluas permukaan tubuhnya sehingga mudah menghilangkan panas. Ciri khusus beruang kutub. Beruang kutub memiliki rambut yang tebal untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan es yang dingin. Selain itu, beruang kutub juga memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulitnya, yang juga digunakan untuk melindungi dirinya dari udara dingin.